Habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal ikhwanu rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita jaga, kita tingkatkan kualitas iman takwa kita, karena pusat perhatian Allah dalam diri kita adalah qalbu. Apakah kalbu kita beriman bertakwa, dan dilanjutkan dengan arkan perbuatan. Apakah perbuatan kita menunjukkan ketaatan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah la yanzur ila suwarikum wala ila ahsabikum wala ila amwalikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak pernah melihat suarmu, bentukmu, tidak pernah melihat hartamu, fisikmu, tidak pernah melihat kedudukanmu, karena semuanya tak berharga, tak berbekas, tak bernilai di mata Allah. Tetapi yang diperhatikan Allah adalah qalbumu dan amal perbuatanmu. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Tema khutbah singkat kita adalah bagaimana supaya kita mencintai Allah dan juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang saya bacakan tadi, katakanlah, kata Allah, in kuntum tuhibbun Allah. Kalau kamu mau mencintai Allah, ikutilah aku, kata Rasul, maka Allah akan mencintaimu dan akan mengampuni dosa-dosamu, dan Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tidak ada hal keadaan qalbu yang paling tinggi daripada perasaan cinta dan rindu bertemu wajah asli, bertemu zat Allah Subhanahu wa taala. Sebab selama kita hidup di dunia ini, sebelum kita mati, kata Nabi, innakum lan tarawna rabbakum hatta tamut. Sesungguhnya kamu tidak akan bisa bertemu Tuhanmu sampai kamu mengalami kematian. Kenapa? Karena kalau Allah menampakkan zat aslinya di bumi ini, maka bumi ini pun akan meledak dan seluruh yang ada akan hancur berantakan. Sebagaimana Nabi Musa pernah mencobanya sehingga bukit Tursina hancur dan Musa pun tersungkur pingsan. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Maka dari itu kita ingin melihat, ketika Allah mengatakan jika kamu mau mencintainya maka ikutilah Rasul. Apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya? Apa yang harus kita ikuti? Ada beberapa amalan yang kalau kita kumpul-kumpul dalam Quran dan hadis, perbuatan-perbuatan yang membuat kita sangat dicintai Allah, mengantarkan kita kepada maqam cinta atau hal keadaan qalbu mencintai dan dicintai. Siapa yang mencintai Allah, itu pertanda dia pasti dicintai Allah. Karena ana inda abdi zanni bi. Siapa yang rindu berjumpa sama Allah, itu pertanda Allah juga merindukannya dan mencintainya. Amalan itu ada yang berkaitan dengan kewajiban agama menjaga hubungan kepada Allah. Inilah yang disebut dalam sebuah hadits qudsi yang sahih, bahwa Allah itu mencintai, sangat menyukai hamba-hambanya jika hambanya istiqomah mengamalkan amalan-amalan wajib, amalan-amalan fardu, dan ditambah dengan amalan mustahab yang dicintai, amalan nafilah, amalan tambahan wajib, amalan sunnah. Sebagaimana dikatakannya, man adali waliyan faqad azantu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, para kekasihku, maka dia telah mengiklankan, dia mengumumkan perang melawan diriku.
Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alaihi. Tidak ada yang paling aku cintai yang dilakukan hambaku untuk mendekatkan diri kepadaku kecuali melaksanakan ibadah-ibadah fardu, ibadah wajib. Maka ibadah wajib, sholat 5 waktu, puasa, haji bagi yang mampu, zakat tidak boleh tinggal, harus benar diperhatikan. Zakat kita, semua yang wajib-wajib ini mengantarkan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditambah lagi wala yazalu 'abdi yataqarraba ila bin nawafil. Dan tidak henti-hentinya hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan nawafil, amalan tambahan. Bisa zikir setiap waktu sehingga kalbu kita hidup dan menghasilkan cinta tidak putus-putus. Bisa zikir, iktikaf sesudah habis sholat subuh, iktikaf sampai terbit matahari. Kita luangkan waktu iktikaf, berzikir, ingat Allah, ya. Bisa dengan macam-macam amalan sunnah, amalan nawafil. Apabila kita melakukan terus-menerus, maka nanti akan hatta ahibbah, sampai aku mencintainya. Karena keistiqomahan ini, maka muncullah rasa cinta. Ya, muncullah rasa cinta Allah kepada hambanya. Maka apabila aku telah mencintainya, kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bihi, jadilah aku pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Artinya keinginan kita menyatu dengan keinginan dan ridha Allah. Apa yang diinginkan Allah, diridhai Allah, itulah yang diinginkan qalbu kita, hati kita. Karena itulah tanda Allah mencintai seorang hambanya. Maka sebenarnya ketika Allah menyebut ya Allah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, bukan zatnya yang bertangan, tapi tangan Allah di situ lebih kepada bahasa metafor. Tangan Allah itu adalah para malaikat. Tangan Allah itu adalah manusia, tempat dia menunjukkan kekuasaannya di muka bumi. Jadi tangan-tangan Allah itu orang-orang yang mencintainya. Maka kalau orang-orang yang mencintai Allah kita perangi seperti kafir Quraisy memerangi Nabi Muhammad, maka Allah memerangi mereka. Mereka tidak bisa menang melawan Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai Hindu di waktu Fathul Mekah mengatakan kepada Abu Sufyan, mulai hari ini aku gak percaya lagi dengan Lata Uzza Manat. Kok begitu Hindu? Kan kita sudah lama menyembah mereka. Ya coba ente bayangkan, kita sudah menyembah memuja Lata Uzza berpuluh-puluh tahun, kita berikan sesajian. Sampai hari ini kita tidak pernah ditolong untuk menang melawan Muhammad. Aku lebih yakin dengan Tuhan Muhammad. Dia dari kecil, dari tidak punya apa-apa, sekarang menguasai Mekah, menguasai Madinah, dan dia besar, diikuti banyak pengikutnya. Dia ditolong Tuhannya. Nah, Tuhan apa seperti ini yang tak bisa menolong pengikutnya? Maka di situ gugurlah iman. Hindun ma'asyiral muslimin. Itulah maksudnya ketika disebut tangan Allah di atas tangan mereka. Karena Allah ingin membuktikan bahwa tangan-tangannya melalui hamba-hambanya yang mencintainya, ditunjukkanlah nyata kekuasaan Allah di muka bumi. Dalam hadis lain juga disebutkan ahabbul amali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang terus istiqomah. Harus istiqomah baru dia menghasilkan cinta. Kalau tidak istiqomah tidak akan menghasilkan cinta. Itulah yang disebut Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam, amalan rutin, amalan wirid rutin kita lakukan itu akan menghasilkan tajrib, menghasilkan karomah, menghasilkan cinta. Itulah yang akan nanti mengantarkan kita kepada kedekatan yang sangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diperlukan juga kita sering belajar ilmu agama, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Innallaha azza wa jalla yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada orang yang dicintainya dan tidak dicintainya. Mau kafir, mau dekat sama Allah, dunia ini dikasih makan, durhaka kasih makan, syirik kasih makan. Semua yang berusaha bekerja keras dikasih kaya, walaupun kafir, walaupun durjana. Tapi kata Nabi, wala yu'tid din illa liman ahabba. Dan agama ini, pengetahuan agama ini, kepahaman agama ini tidak diberikan Allah kecuali kepada orang-orang yang mencintainya, yang dia cintai. Maka barang siapa mau Allah
Barang siapa yang diberikan Allah pemahaman agama yang benar, yang dalam, yang rinci, itu bertanda faqad ahabbah, dia telah berarti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka belajar agama ini menjadi fardu bagi kita semua. Masyaallah muslimin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Gitu juga dalam hadis lain, ketika sahabat bertanya, ya Rasul, apa amalan yang paling afdal, yang paling dicintai Allah? Salat tepat waktu, berbuat baik kepada orang tua, berjihad. Maka kalau kita rinci, ada amalan yang mengantarkan kita cinta kepada Allah dengan menjaga hubungan baik kepada Allah, amalan fardu. Ada juga amalan-amalan yang sifatnya menjaga hubungan baik kepada keluarga, yaitu berbakti kepada orang tua. Dan ada juga amalan yang membuat kita dicintai Allah berkaitan dengan ibadah sosial, yaitu jihad. Nah, konteks kita Indonesia hari ini, jihad itu tidak perang. Kenapa? Karena tidak ada peperangan. Lalu bagaimana dengan konteks Indonesia ini mendapatkan jihad? Maka kalau kita kumpul hadis-hadis yang lain, jihad dalam konteks Indonesia adalah memberi makan orang-orang yang kelaparan, membahagiakan orang beriman. Inilah yang dikatakan Nabi dalam banyak hadis, termasuk hadis Abdullah bin Amr, an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul Islam ghair. Ya, Abdullah bin Amr kepada Nabi bertanya, ya Rasul, apa amalan dalam Islam ini yang paling baik, yang paling disukai Allah? Maka dia katakan, Nabi mengatakan, tut'imut ta'am, memberi makan, wa taqarrus salam, menyelamatkan orang-orang dari kejahatan tangan, lisan dan kaki, memberi salam kepada orang yang kau kenal atau yang tidak kau kenal, memberi keselamatan. Bahkan di dalam hadis lain pun dikatakan dari Ibnu Umar, ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Inilah disebut manusia yang paling dicintai Allah adalah manusia yang paling banyak manfaatnya. Siapa itu? Orang-orang yang mengajarkan keimanan, ilmu agama, mendekatkan diri kepada Allah, karena iman yang paling bermanfaat, dan orang-orang yang memberikan kebutuhan pokok orang-orang beriman lainnya, membantu orang beriman. Ya. Karena di dalam hadis ini diteruskan, suruh tudsiru ala muslim. Nah, amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kebahagiaan, kesenangan kepada orang muslim. Au takshifa anhu qurbatan, melepaskan kesulitannya, au taqdi'aihu anhu dainan, atau membayarkan hutangnya, au tatulu anhu ju'an, atau melepaskan mereka dari kelaparan. Wali an amshiya ma'akhi fi hajati ahabba ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid, ya'ni masjidil Madinah syahran. Kata Nabi SAW, sekiranya aku menemani seorang muslim, menemaninya pergi berjalan, menunaikan hajatnya, mencarikan dia kerja agar dia dapat kerja, ya, menunaikan hajatnya, dia mau masuk kuliah, dia temani masuk kuliah. Dia mau belajar, gak ada temannya, kita temani belajar. Dia mau belajar kebutuhan-kebutuhan yang halal pokok untuk anak istri, kita temani dia menunaikan hajatnya. Kata Nabi, ahabbu ilayya, lebih aku sukai, aku cintai daripada iktikaf di Masjid Nabawi ini selama 1 bulan lamanya. Ini dalam konteks sosial, amalan-amalan yang bisa mengantarkan kita kepada mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila seseorang sudah dicintai Allah, innallaha tabaraka ta'ala idza habba abdun nada Jibril, maka Allah pun akan nada memanggil Jibril, annallaha qad ahbabulan, maka Allah mengatakan, Jibril, aku mencintai hamba ini, fahibbahu fayuhibbu Jibril, maka Jibril pun mencintainya. Summa yudani Jibril bis sama, lalu Jibril memanggil malaikat-malaikat di langit, dan dia menyerukan kepada para malaikat, innallaha qad ahabba fulan fahibbu fayuhibbu ahlas sama, sesungguhnya Allah telah mencintai si fulan ini, maka malaikat-malaikat pun ikut mencintainya, seluruh penduduk langit mencintainya. Wa yudha'alahul qabul bil ahlil ardi, dan dia pun diterima oleh penduduk bumi.
dan alam semesta pun akan tunduk bersahabat kepada dirinya, karena dia adalah orang-orang yang diwakilkan Allah sebagai tangan-tangannya, orang-orang yang mencintai Allah dan dicintai Allah. Dan memang itulah seharusnya yang kita gapai, karena orang yang benar beriman, kata Allah, adalah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman itu sebenarnya adalah sangat berat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kematian orang beriman, kematian seorang ulama lebih berat bagi Allah daripada kehancuran langit dan bumi. Saking berharganya orang beriman yang kenal Allah, yang mencintainya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.